Kali ini kita akan mengajukan STR alih profesi dari SKM ke perawat ya. Sarjana Kesehatan Masyarakatnya ini STR-nya itu pasti S1 ya biasanya. Kemudian alih profesi ke diploma 3 keperawatan. Hal ini dilakukan karena untuk praktik di puskesmas, di pusban khususnya itu biasanya hanya perawat dan bidan saja, sehingga kalau kita menjadi perawat maka kita harus punya STR perawat, bukan STR SKM ya. Oke, baik, kita masuk seperti ini, klik saja tombol masuk, lalu kita masukkan email dan password yang kita gunakan pada saat mendaftar ya, karena kita sudah punya. Kemudian masukkan kode captcha lalu sign in. Nah, pada saat sign in Anda berhasil login, kita tinggal klik OK, got it. Nah, kemudian kita akan lihat tampilan dashboardnya seperti ini ya. Sederhana sekali sih, kurang menarik sebenarnya, masih bagus KTKI sebenarnya, tapi sudahlah. Di sini kelihatan bahwa kompetensinya ahli kesehatan masyarakat ya. Ini nomor STR lamanya, nomor STR ini yang diterbitkan oleh KTKI ya, karena masih kodenya 22 di depan. Kalau KKI sudah pakai huruf, biasanya dia pakai abjad, biasanya pakai huruf gitu. Universitasnya, tanggal berakhir STR-nya nggak tercantum karena ini juga kayaknya ini ada sih, karena ini STR terbitan lama nih, pasti ada masa berlakunya. Kita bisa download kok di sini. Nah, karena mau alih profesi ke ahli kesehatan masyarakat, otomatis beliau adalah tenaga kesehatan. Nah, ini lihat ya, tenaga kesehatan itu apa saja dan seterusnya. Klik saja bagian tenaga kesehatan. Nah, diarahkan seperti ini. Nanti kita akan muncul registrasi STR nakes, diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, daftar. Nah, ya. Jadi setelah itu kita akan masuk ke bagian ini yang sama juga dulu dengan KTKI tampilannya ya. Kalau ada kesalahan data, kita biasanya diminta lengkapi di sini di data STR lama. Misalnya salah tanggal lahir, kemudian tempat lahir, itu bisa diperbaiki di sini nantinya. Nomor serkom, kemudian nomor ijazah juga di sini ya. Nah, ini karena sudah kami perbaiki sebelum-sebelumnya pengajuannya ini, maka kita tinggal masuk ke bagian registrasi STR nakesnya ini. Klik saja. Di sini ada pilihannya registrasi baru dan pembaruan, alih profesi, naik atau turun level RPL gitu ya. Semua di bagian ini. Kalau kita mau mengajukan cetak ulang STR, klik aja bagian ini. Karena kita mau nih ya, naik atau turun level alih profesi tadi ya. Alih profesi, maka kita klik bagian ini ya. Nah, alih profesi. Sebelum ini biasanya ada tampilannya itu. Tampilan apa? Tampilan tadi, naik level kah, alih profesi kah, atau RPL. Kita pilih yang alih profesi karena kita mau alih profesi. Pada step 1 info pribadi ini kita masukkan fast foto resmi. Nah, pas foto lihat ini betul nih 3x4 menghadap ke depan, latar belakang warna merah, memakai kemeja polos berwarna putih. Ini boleh ya. Dan wajah terlihat jelas tanpa penutup wajah. Ini perhatikan betul, ini perintah di sini. Jadi kalau tidak sesuai dengan perintah tampilan fotonya, biasanya akan ditolak itu pada saat pengurusan STR-nya. Jadi betul-betul perhatikan di sini meminta kemeja berwarna putih ya. Kalau dulu kan boleh tuh sembarang aja, sekarang tidak boleh, harus menggunakan kemeja polos berwarna putih dan terlihat jelas tanpa penutup wajah. Tuh, tanpa penutup wajah artinya apa? Nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai mikrop ya, nggak boleh ya. Jadi harus kelihatan wajahnya. Kacamata boleh nggak? Sebaiknya dilepas ya kalau saran saya. Ukurannya apa? JPEG atau PNG atau JPG, itu ukuran maksimalnya 200 KB, kecil ya. Kita lihat ya. Nah, ini file beliau ya. Foto latar merah, lihat ini ukurannya. Kelihatan di sini ukurannya. Nah, ini lihat tuh 24 KB, kecil sekali ya. Sangat kecil sebenarnya. Dengan open. Lalu kita masuk ke ijazah. Nah, lihat, karena ini alih profesi, kita akan menggunakan ijazahnya yang baru, yang akan dituju STR-nya, bukan ijazah yang lama, tapi ijazah yang baru. Ijazahnya karena D3 perawat, maka
ini ya, D3 perawatnya. Nah, di sini perhatikan. Di sini beliau itu lulus di tahun 2002. Artinya beliau ini tidak perlu mengikuti Serkom lagi. Mengapa? Karena tahun itu belum ada Serkom. 10 Oktober 2022 ini, 2013 baru ada. Jadi sudah bisa dibilang 11 tahun kemudian baru ada yang namanya Ukom. Nah, sehingga Serkomnya adalah ijazah ini juga. Oke, klik tombol open. Artinya Serkomnya ya pakai ijazah tadi. Seperti ini ya. Nah, sama. Lalu pernyataan alih profesi. Nah, untuk pernyataan alih profesi ini download saja di internet banyak. Kalau mau nanti saya coba berikan linknya ya di deskripsi video supaya kalian bisa menggunakannya. Ini pernyataan alih profesi bermaterai, surat pernyataan alih profesi. Ini materinya yang 10.000 nih. Tinggal diklik open ya. Yang jelas itu isinya banyak kok di internet beredar, boleh saja digunakan. Setelah 4 dokumen ini sudah disiapkan untuk alih profesi, kita lihat ke bawah. Nih, lihat jenis kelaminnya sudah benar. Kemudian perhatikan di bagian ininya ya. Nah, ini karena sudah beberapa kali saya perbaikan dan ini sudah sekian kalinya perbaikannya. Apa yang saya lakukan? Ya, selalu kontak dengan helpdesk. Nanti saya tunjukkan di video yang lain bagaimana berapa waktu itu, berapa lama baru bisa selesai masalah ini ya. Berhari-hari, mungkin ada sebulan lebih kayaknya baru selesai itu. Oke, ini nama banknya, nomor rekening, nama yang bersangkutan. Klik tombol lanjut. Kita tunggu sebentar, ini memakan waktu kadang-kadang ya kalau jaringan kita kurang bagus atau servernya yang down di KKI ya, karena memang pengembangan KKI itu luar biasa ya. Banyak nanti yang akan terkait dengan aplikasi ini. Tunggu ya, sambil menunggu. Nah, ada hal yang mungkin yang perlu teman-teman ketahui saat mengajukan alih profesi ini ya. Oh ya, sudah selesai nih. Penyimpanan biodata berhasil. Artinya data-data kita itu benar semua yang tadi kita upload ya. Kemudian isi bagian step 2 info administrasi pendidikan dalam negerinya ya. Nah, kita sekolahnya di dalam negeri bukan di luar ya. Terus pilih negara Indonesia. Jenjang pendidikannya ini satu ini aja, nggak ada lagi di bawah D3. Di atas atau sama dengan D3. Perguruan tingginya asalnya adalah Akper Pemprov tadi ya, Pemprov. Nah, Akper Pemprov Kaltim ya. Jadi harus sesuai dengan yang tertera. Sekarang kita buka nomor ijazahnya. Berapa nomor ijazahnya? Nomor ijazah itu yang mana sih? Coba kita lihat ya, nomor ijazah itu yang mana, supaya teman-teman tahu yang maksud dengan nomor itu yang mana. Nah, nomor ijazah itu untuk lulusan lulusan lama ini ya. Yang ini 089 2002, bukan yang ini. Ini nomor register ini, nomor ijazahnya yang ini 089 2002. Ini yang lulusan lama. Oke. Nah, kita masukkan ya. 089 2002. Kapan tanggal lulusnya? Nah, kita lihat lagi ijazahnya. Lulusnya tanggal, nah seharusnya ini ada lampiran di belakangnya ya. Tapi kita samakan aja lah dengan yang 10 Oktober 2002 biar tidak repot. Kita pilih tahunnya seperti ini ya. Nanti kita biar cepet. 10 Oktober 2002. Oke. Profesinya pilih. Nah, kita lihat ada nggak muncul perawat sudah. Perawat. Oh, masih belum ada juga ya. Ini nggak ada perawat ya. Nah, ini nggak ada perawat nih. Masih nggak ada. Saya kira sudah ada ya. Ternyata juga masih belum ada pilihan perawat di sini ya. Nah, ini jadi nggak bisa lanjut ini sepertinya karena tidak ada pilihan perawat. Kalau di P-nya ini pilihannya hanya pembimbingan kerja, penata anestesi, perekam medis, psikolog klinis ya. Coba kita cari tenaga keperawatan, ada enggak? Tenaga kesehatan masyarakat tradisional, ramuan jamu, enggak ada ini.
tenaga laboratorium, tenaga vokasi, terapis wicara, nggak ada, tetap nggak ada perawatnya, padahal sudah saya laporkan berulang-ulang. Tetap mereka ini nggak ngecek ini, ya. Jadi tidak mau kita ini berhenti dulu di sini. Nanti kalau ada ini tinggalan aja sih, tinggal diteruskan aja. Perawat nanti pilih, kalau D3 itu perawat vokasi level 5, kalau D4 perawat vokasi level 6, kalau yang profesi perawat vokasi level 7 dan seterusnya. Karena nggak ada, kita nggak bisa lanjut nih. Nah, nanti di step 3 itu serkom mengulang yang ini aja tadi, baru disimpan. Kalau sudah simpan tinggal menunggu saja. Oke teman-teman, ini nggak bisa dilanjutkan, jadi saya harus lapor lagi ke konsil lewat helpdesk, karena ini tidak ada pilihan untuk perawatnya. Lapor lagi nih sekian kalinya. Oke ya teman-teman, mohon dimaklumin karena konsilnya IT-nya mungkin nggak ngecek sampai ke sini ya. Terima kasih.